Selamat pagi kembali Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Kembali dengan saya, Ibu Susi, dan pada pagi hari ini kita bersama dengan Mbak Harto. Kembali dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Mbak Harto, ini ganteng banget deh. Luar biasa, sehat ya Mbak Harto ya? Ya, puji sehat, Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Mbak Harto, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Santo Willibrordus. Oke, uskup dan pengaku iman. Sebelumnya saya tanya dulu, Willibrordus mengingatkan apa pada Bu Susi? Orang yang di tempat kita di Indonesia ini, sama-sama W-nya, sama-sama terkenalnya. W.S. Hendra mungkin. W.S. Hendra, betul. W.S. Hendra itu lengkapnya kan Willibrordus Surendra Rendra. Oke. Nah, dia seniman kita, Seniman yang seniman luar Katolik biasa. yang sangat dekat dengan Romo de Hartoko. Ya. Willibrordus itu lahir di North England, jadi di Inggris Utara. Ya. Dia masuk di Benediktin. Dia ingin menjadi biarawan, dia masuk Benediktin. Nah kemudian di York, York itu di Inggris Raya, di Great Britannia ya. Dia tidak puas di sana, karena gurunya, ya betul gurunya juga bukan khusus yang menjadi, nanti juga menjadi Santo Wilfrid nanti, kelak menjadi Santo Wilfrid. Tapi namanya ya tidak puas ya, lalu pindah ke Irlandia. Pindah ke Irlandia. Irlandia itu suatu pulau di sebelah baratnya Great Britannia. Nah saya tanya, Irlandia mengingatkan apa pada Bu Susi? Irlandia mengingatkan apa? Titanic. Ya Titanic, ya. Kapal Titanic itu dibuat di Belfast di Irlandia Utara. Jadi Irlandia Utara itu punya Inggris, sedang di selatan ibu kota Dublin itu miliknya Irlandia sendiri. Nah orang-orang Irlandia itu memang hebat-hebat. Saya katakan hebat kenapa? Karena Declaration of Independence di Amerika itu ya, pada zamannya George Washington, itu 9 orang yang menandatangani, itu semua orang Irlandia. Lalu Presiden Amerika itu 19 orang Irlandia. Ya itu memang hebat. Kemudian di Irlandia itu juga ada suatu batu, Byrne namanya. Itu barang siapa mencium batu itu, maka dia pandai berpidato, pandai bicara. Ada ya. Jadi mitos apa benar nih? Iya, sampai sekarang masih dihormati. Jadi sebetulnya nanti coba nanti tanyakan pada putranya yang sekolah di London ya, tentang Irlandia itu kayak apa. Itulah sebabnya, maka Willibrordus juga pindah ke Irlandia. Di sana dididik oleh Santo Egbert. Ingatnya telur, Egbert. Ya. Kemudian dia lulus dari situ. Kemudian dia mendapat tugas dari Sri Paus. Sri Paus juga mengatakan, kamu suka apa? Saya suka menjadi misionaris. Betul. Kalau begitu coba kamu bekerja sama dengan Raja Papin dari Franco. Jadi, pada waktu itu Belanda itu namanya masih Friesland. Jadi zaman Belanda dulu namanya bukan Nederland, tapi Friesland ini? Friesland ya. Nah, rajanya pada waktu itu namanya Robert. Jadi seperti robot saja ya. Itu jahatnya begini, dia menghalang-halangi perkembangan agama Kristen di sana. Maka dari itu Raja Papin tadi minta supaya Jerman, Luxembourg dan Friesland itu dikatolikan, diwartakan kekristenan. Betul. Kemudian dia dari Irlandia ke Inggris dulu, dari Inggris kemudian dia naik kapal atau perahu ya, mendaratnya di
muara Sungai Rhein. Sungai Rhein itu terkenal sekali ya, panjangnya melebihi Pulau Jawa itu. Dia di sana lalu menyebarkan itu, tapi dihalangi oleh Rothbard tadi. Nah, Rothbard pinter dia menyuruh orang-orang supaya menyesatkan, menyesatkan kapal-kapalnya itu. Kapalnya disesatkan di suatu daerah di Friesland Utara, yang di situ itu angker, bahasa Jawanya angker itu apa ya? Serem. Keramat ya, gitu. Jadi katanya di situ banyak demit, makhluk halus itu, atau berhala kalau kita sebutnya ya. Di situ tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mengambil sayuran di situ, tidak boleh bahkan mengambil air di situ aja tidak diperbolehkan. Nah, kemudian justru di tempat itu dia datang ke sana. Setelah membaptis banyak orang di situ, dia untuk menunjukkan bahwa ajarannya benar, dia datang ke sana. Kemudian kebetulan ada 3 orang yang mau dibaptis. Dia datang ke sana membunuh binatang-binatang itu. Jadi malah berburu seperti rusa kutub dan sebagainya, potong dimakan. Ternyata tidak apa-apa. Ambil sayur-sayuran yang bisa dimasak, makan, tidak apa-apa. Sekarang baptis. Ketika dibaptis dia mengundang orang-orang penduduk asli. Ayo kita lihat bagaimana cara kami membaptis itu. Kemudian dia mengatakan dengan keras itu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, orang-orang berpikir pasti habis itu dia mati ya. Ternyata nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, terus mereka kan, bagaimana? Ada yang kecelakaan dari saya, menderita kecelakaan? Nggak ada. Laporkan pada rajamu, Robert, bahwa saya tidak mendapat cedera apa-apa. Mereka lapor, rajanya marah, Robert tadi. Tangkap salah satu dari yang mereka baptis itu, yang dibaptis itu. Kemudian bunuh dia untuk menghibur dewa-dewa, roh-roh jahat yang ada di situ. Betul, ditangkap kemudian dibunuh. Nah, karena tidak setahu Willibrordus ya sudah terlanjur meninggal. Kemudian Willibrordus setelah kematian itu dia memperluas ya pengajarannya, ada di Luxembourg, ada di Jerman sekarang, dulu namanya Prusia ya. Kemudian Prancis itu dulu namanya kan Gaul, jadi Friesland. Kemudian kalau Denmark itu sejak dulu namanya Denmark gitu. Itu aneh sekali. Nah, sampai di situ maka kemudian dia dihormati oleh Sri Paus pada tahun 739. Willibrordus wafat. Ya, terpaksa itu. Ya namanya manusia yang hidup harus mati. Nah, dia hidup nanti. Nah, ajaran bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Kristus, itu bukan mengkatolikan, bukan, tapi mewartakan Kristus, ya, mewartakan ajaran Yesus. Mau dibaptis ya silahkan, tidak ya nggak apa-apa, sebab setiap orang kan menurut kemauan sendiri dan kita pegang Yesus. Hanya mereka yang saya panggil, bukan aku yang memanggil kamu, tapi bukan kamu yang memanggil aku, tapi akulah yang memanggil. Jadi kalau tidak dipanggil Yesus ya tidak akan menjadi Kristen. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kita tidak perlu percaya ya dengan hal-hal yang seperti tadi itu, yaitu apa? Mitos. Tentang percaya dengan adanya demit, apa tuyul? Mitos-mitos itu ya. Demit itu ya, atau makhluk-makhluk halus, nggak usah percaya. Tapi juga kadang-kadang ada suatu benda seperti yang saya katakan batu di Belfast itu, ya, batu di Irlandia itu. Nah itu memang ada kadang-kadang yang mempunyai kekuatan, itu ada. Ya seperti juga relikwi kita. Relikwi itu kan
juga mendatangkan mukjizat. Ya. Jadi harus bisa memilah, ya, memilih dan memilah, memilih yang baik dan memilah yang tidak baik disingkirkan. Nah begitu, itu ajarannya. Itu aja untuk ajarannya. Oke, terima kasih sekali Mbak Harto. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita tetap bersemangat untuk menyebarkan kasih. Ya, mewartakan kita kasih. Tidak mementingkan hasilnya, tapi kita mementingkan bagaimana kita cara mengabarkan kabar gembira kasih yang Tuhan bukan sendiri. Kamu yang memilih. Bukan aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan sendiri Yesus. yang memilih orang-orangnya untuk dipakai. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Harto. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sama-sama berdoa Mbak Harto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Willy Brodus, Uskup dan Pengaku Iman, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini yang berikutnya. Hari ini